Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Nabila Fitri Indriani dengan NIM akhir 009. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asara Mandala Kiki dengan NIM akhir 030. Di video kali ini kita akan membahas sejarah perjuangan bangsa Indonesia, mulai dari masa penjajahan, perlawanan tiap daerah, hingga persatuan dan kemerdekaan. Apa sih pahlawan dan penjajah itu? Pahlawan adalah sebutan bagi mereka yang sangat berjasa bagi bangsanya, bisa melalui perjuangan ataupun pengorbanannya. Lalu kalau penjajah? Penjajah adalah orang-orang yang mencoba untuk merebut dan menguasai para rakyat dan sumber daya yang ada pada suatu negara. Tahukah kalian bahwa jauh sebelum bangsa Eropa datang menjajah Indonesia, Indonesia merupakan negeri dengan banyak sekali kerajaan dan sumber daya alam, sehingga banyak pedagang dari luar negeri yang berdatangan ke Indonesia untuk berdagang, termasuk pedagang dari Belanda dan Eropa lainnya. Bangsa Eropa yang pertama datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis, yaitu pada tahun 1512 di wilayah Maluku. Kedatangan Portugis ini disambut baik oleh kerajaan Ternate, yang saat itu sedang bermusuhan dengan kerajaan Tidore. Awalnya tujuan kedatangan mereka hanya sekedar untuk berdagang dan mencari rempah-rempah, namun kemudian berubah menjadi keinginan untuk menguasai dan memonopoli seluruh perdagangan. Bangsa Spanyol pertama kali datang ke Indonesia, tepatnya di Maluku pada tanggal 8 November 1521, dipimpin oleh kapten yang bernama John Sebastian Elcano. Kedatangan Spanyol di Maluku tentu saja ditentang oleh Portugis karena dianggap melanggar perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian itu dinamakan Perjanjian Tordesillas. Nah, penyelesaian dari konflik ini yaitu dengan dilakukannya Perjanjian Saragossa pada tahun 1529, di mana perjanjian ini berisi Spanyol meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina, sedangkan Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di Kepulauan Maluku. Pada tahun 1596, bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Pelabuhan Banten. Inilah awal kedatangan bangsa Belanda di Nusantara. Namun, kedatangan Belanda ini akhirnya diusir oleh penduduk pesisir Banten karena sikap mereka yang kasar dan sombong. Pada tahun 1598, bangsa Belanda datang lagi ke Nusantara yang dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Wybert van Weerwijk. Tiba di Kepulauan Maluku pada bulan Maret 1599. Keberhasilan pelayaran tersebut mendorong keinginan berbagai perusahaan di Belanda untuk memberangkatkan kapalnya ke Indonesia. Karena semakin banyaknya pedagang yang datang, terjadilah persaingan, baik antara Belanda sendiri maupun dengan negara Eropa lainnya. Untuk mengatasi hal itu, maka dibentuklah VOC. VOC adalah singkatan dari Verenigd Oost-Indisch Compagnie, atau Kongsi Dagang Belanda. Awalnya VOC dibentuk sebagai kepentingan perdagangan, kemudian mulai melakukan monopoli perdagangan hingga akhirnya mulai menanamkan kekuasaannya di beberapa wilayah di Nusantara. VOC sendiri kemudian dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Pada tanggal 18 September 1811, Gubernur John William Johnson menandatangani Perjanjian Tuntang yang isinya adalah menyerahkan Pulau Jawa, Palembang, dan Makassar pada Inggris. Karena perjanjian inilah Indonesia mulai tahun 1811 berada di bawah kekuasaan Inggris. Inggris kemudian menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal di Indonesia. Pada masa pemerintahannya, Raffles membuat beberapa kebijakan, antara lain menghapus segala bentuk penyerahan wajib termasuk kerja rodi dan mengganti sistem tanam paksa dengan sewa tanah.
pada tanggal 13 Agustus 1814, Inggris menyetujui bahwa semua harta dan kekuasaannya di Hindia Belanda akan dikembalikan kepada Belanda. Sehingga pada tahun 1816 pemerintahan Inggris di Indonesia kembali digantikan oleh Belanda. Sekarang kita masuk kepada penjajahan Jepang. Secara resmi Jepang telah menguasai Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942 ketika Panglima tertinggi pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang. Tujuan utama Jepang menduduki Indonesia sendiri adalah untuk menguasai sumber daya alam untuk keperluan perang dan industrinya, di mana Pulau Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera sebagai pemasok minyak utama. Selanjutnya adalah perlawanan yang terjadi di tiap daerah. Nah, yang pertama adalah penyerbuan Batavia. Penyerbuan ini terjadi pada tahun 1628 sampai dengan 1629. Penyerbuan yang dipimpin oleh Sultan Agung ini dulunya terjadi di daerah Batavia atau yang sekarang kita kenal dengan Jakarta. Penyebab terjadinya penyerbuan Batavia adalah karena VOC atau bangsa-bangsa Belanda memonopoli perdagangan dan seringkali menghalangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke daerah Malaka. Yang kedua yaitu Perang Diponegoro. Perlawanan ini terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Perlawanan yang terjadi di Jawa Tengah ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Alasan dari adanya perlawanan di Jawa Tengah ini dikarenakan adanya ikut campur antara bangsa Belanda pada urusan kerajaan dan pemasangan patok pada makam leluhur. Selanjutnya adalah perlawanan Aceh yang terjadi pada tahun 1942. Perlawanan yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil ini dikarenakan masyarakat Aceh telah diperlakukan semena-mena oleh bangsa Jepang dan masyarakat Aceh telah mengalami penderitaan yang sudah cukup lama, sehingga masyarakat Aceh melakukan perlawanan terhadap bangsa-bangsa Jepang yang ada pada saat itu. Yang keempat adalah perlawanan Singaparna yang terjadi pada tahun 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa yang bertepat di daerah Singaparna, Tasikmalaya. Perlawanan ini terjadi pada saat bangsa Jepang meminta masyarakat Singaparna untuk memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Dengan adanya peristiwa tersebut, masyarakat Singaparna merasa telah dipermalukan, dilecehkan, dan diperlakukan semena-mena oleh bangsa Jepang. Oleh karena itu, masyarakat Singaparna melakukan perlawanan kepada bangsa-bangsa Jepang yang menjajah pada saat itu. Dan yang kelima adalah perlawanan Maluku. Perlawanan yang terjadi di Ambon, Maluku pada tahun 1817 ini dipimpin oleh Thomas Matulisi, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Kapten Patimura. Terjadinya Perang Patimura ini karena masyarakat Ambon ingin melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda yang mau merebut kembali benteng Dorstede yang terletak di Ambon, Maluku ini. Sekarang kita masuk ke dalam persatuan.
Organisasi pemuda pertama yang didirikan adalah Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi pemuda ini didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo ini menjadi permulaan gerakan yang mempunyai tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Setelah Budi Utomo, ada peristiwa lain yang memperkuat persatuan bangsa, yaitu Sumpah Pemuda. Tahukah kalian bahwa sebelum ada Sumpah Pemuda, diadakan dulu Kongres Pemuda 1 dan 2, di mana Kongres Pemuda 1 diselenggarakan tahun 1926 dan diikuti oleh seluruh organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Betawi, dan lain-lain. Baru kemudian pada Kongres Pemuda 2, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, dihasilkan Sumpah Pemuda yang berisi 3 hal pemersatu bangsa, yaitu 1 tanah, 1 bangsa, dan 1 bahasa, yaitu Indonesia, dan menetapkan lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Nah, setelah masyarakat Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbilang sangat lama, akhirnya Indonesia berada di titik di mana mereka akan mengumumkan kemerdekaannya. Dan kabar gembira tersebut bermula ketika kerajaan Jepang dibom oleh Amerika. Akhirnya, masyarakat Indonesia berencana untuk menyusun proklamasi kemerdekaannya pada tanggal 10 Agustus 1945. Pada saat itu, Sultan Syahrir mendengar lewat radio bahwa Jepang telah kalah oleh sekutu, yang membuat para pejuang Indonesia semakin mempersiapkan kemerdekaannya. Akhirnya, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia resmi mengumumkan kemerdekaannya. Melalui pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Setelah itu, keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengambil keputusan untuk membuat Undang-Undang Dasar 1945 dan terbentuknya negara Indonesia. Lalu terpilihnya juga Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama pada saat itu.